itu udah berpikirnya, wah saya bakal kehilangan anak dan semuanya gitu ya, terutama paling besar anak lah ya yang kita ibu-ibu takutkan gitu ya. Tapi ya itu Masya Allah gitu, saya waktu itu ya udah saya kalau orang berpikir, keluarga berpikir saat itu, "Oh kamu tuh, lebih belain Islam," gitu ya. Enggak, saya bukan pilih Islam gitu, tapi saya pilih Allah gitu, Allah Allah yang benar yang dalam Islam ini gitu ya. Jadi kayaknya saat itu ya udah kalau saya punya Allah, masa iya sih gitu ya, kalaupun saya kehilangan semuanya termasuk anak-anak, masa Allah nggak sanggup mengembalikan gitu. Kalaupun Allah nggak sanggup kembalikan, ya saya udah sama Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nisa, Pondang Soleha. Nisa manggilnya Ibu Dokter nih ya, Masya Allah. Fajar. Iya baik, Bu Dokter apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat, Mbak Nisa. Apa kabar juga? Alhamdulillah sehat, luar biasa, Allahu Akbar, Masya Allah, luar biasa nih Dokter Grani, Dokter Kadisa Grani. Kalau Nisa yang dari Nisa lihat, dokter ini adalah seorang dokter pastinya ya dari yang sudah Nisa notice, Masya Allah. Dan juga beliau adalah seorang mu'alaf ya yang Alhamdulillah memeluk agama Islam sejak Maret 2020 ya kalau tidak salah dokter ya. Iya, Masya Allah, luar biasa nih. Nisa melihat video-video dokter yang berseliweran di YouTube, Masya Allah, luar biasa. Nisa yang Alhamdulillah barangkali Islam dari lahir ya, Islam keturunan kalau bisa dibilang ya Puan. Dokter ya, Masya Allah. Itu ngerasa kayak sedikit kali masih ilmunya, Masya Allah masih fakir ilmu sekali, Masya Allah luar biasa dokter yang kalau terhitung berarti 2 tahun ya dokter ya, Masya Allah. Sementara Nisa udah 2 tahun itu rasanya kok kayak masih kecil banget gitu daripada ilmunya dokter yang udah luar biasa gitu ya, Masya Allah. Barangkali karena ini sesinya diskusi ya Bu Dokter ya, barangkali Nisa akan mengajukan beberapa pertanyaan nih terkait dengan bagaimana sih akhirnya Bu Dokter menemukan cahaya Islam ya, Masya Allah luar biasa. Kira-kira apa nih Bu Dokter yang meyakinkan Ibu pada waktu itu untuk memilih Islam di tengah kita tahu ya, apalagi 2020 itu waktu itu COVID dan juga banyak permasalahan-permasalahan dalam Islam, maksudnya banyak tantangan dan halangan serta rintangan yang besar saat itu. Kira-kira apa nih yang menjadi keyakinan dokter, Masya Allah. Terima kasih Mbak Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Menyapa puan-puan salihah yang ada di sini juga. Alhamdulillah nambah saudara lagi insya Allah ya. Banget ya. Alhamdulillah. Kalau boleh cerita sedikit gitu, kalau ada mungkin yang belum dengar juga gitu kisahnya, memang Maret 2020 itu kita lagi awal-awal pandemi saat itu. Nah memang yang datangnya hidayah itu kita nggak pernah tahu ya gitu. Bahkan saat itu saya juga merasa biasa aja pagi itu ya. Tiba-tiba waktu saya lagi memenuhi undangan rapat di balai kota, itu di dekat masjid gitu ya, itu ada seorang perempuan muslimah memakai niqab gitu. Saya memperhatikan juga gitu ya, gimana ketika ketemu yang lain gitu ya, yang bukan mahram, beliau nggak mau jabat tangan. Terus saya berpikir, nah kok sekarang kita kayak mereka ya gitu. Kemana-mana waktu itu kan kayak baru digalakkan lah pakai masker, terus jangan jabat tangan dulu ya gitu kan. Ada yang sampai pakai sikut, pakai kaki dan sebagainya gitu. Terus ya ada yang cuma sekedar begini. Nah kok sama ya kayak mereka ya, saya pikir gitu. Terus juga sempat juga kan naik ojek cuma boleh yang sekeluarga gitu ya, yang nggak boleh. Oh iya kok ini gitu. Dan dari situ muncul ketertarikan gitu ya, apa sih manfaat wudhu. Kan saya lihat juga mereka tuh, teman-teman saya tuh jaga wudhu ya, gak cuma waktu mau sholat gitu kan, ketika buang air, kok wudhu ya kan belum waktunya sholat. Oh ternyata tuh jaga wudhu tuh sepanjang waktu gitu ya, baru tahu saya juga. Nah itu pas banget juga kan di waktu pandemi itu kita suruh rajin cuci tangan kayak gitu. Terus
Sampai ada penelitian itu, dokter bilang kalau virus itu nggak langsung masuk ke tubuh manusia, tapi 3-4 jam tuh ada di dalam rongga-rongga kita ini gitu ya, masuk rongga hidung dan sebagainya. Nah terus saya sampai iseng gitu, hitung-hitung gitu, sholat subuh itu saya taunya jam 4, jam 5 gitu ya. Terus tapi kan ke zuhur jam 12 jauh banget saya pikir. Tapi kok dibilang katanya orang Islam kalau misal menjaga wudhu dan menjaga sholat itu harusnya jadi orang terakhir yang kena COVID gitu ya. Karena tadi ya 3-4 jam dibasuh, 3-4 jam dibasuh. Tapi kan jauh ke 12, saya belum tahu ada duha. Terus baru pas cari-cari tahu, oh ada duha. Ya benar sih, pas juga sih di jam-jam 9, saya pikir gitu ya, jam 8, jam 9 gitu. Oh iya jam 10, terus jam 12 zuhur, terus asar mungkin jam 3-an saya tahunya, terus jam 6 pas banget ya 3 jam saya pikir gitu. Tapi maghrib ke isya deket banget sejam, terus isya ke subuhnya kan jauh lagi saya pikir gitu. Ternyata iya ada sholat sunah sebelum tidur, ada sholat tahajud, ada sholat witir gitu kan. Masya Allah gitu ya. Tapi waktu itu belum Masya Allah. kemudian cari tahu lagi wudhu itu emang dibersihkan apa aja, manfaatnya apa, terus gerakan sholat itu ya mulai dari berdiri aja gitu ya, belum takbir itu dari takbir sampai salam itu ternyata manfaat secara kesehatannya tuh ada gitu ya. Jadi saya belum masuk ke doktrin Islam itu belum sama sekali gitu. Jadi benar-benar dari secara kesehatan aja gitu. Yang saya takjub itu sih, ini kan udah ajaran dari dulu ya. Dan saya cari-cari tahu dari lebih dari 14 abad lalu gitu. Kok bisa masuk di sekarang? Itu yang saya amazed gitu ya. Terus baru dari situ gelisah mulai kayak di persimpangan jalan gitu ya, yang selama ini saya sebenarnya Al-Quran itu ada di rak buku saya dan kitab-kitab lain tuh ada di rak buku di rumah gitu ya, berhubung suami itu hamba Tuhan gitu ya, ada belajar teologi, ada belajar Islamologi dan sebagainya gitu, tapi nggak pernah tergerak untuk membuka gitu ya. Betul gitu. Jadi waktu saat itu ya mempelajari kitab-kitab yang lain juga, kayaknya ajarannya sederhana ya, tapi kok orangnya sampai nggak mau bunuh semut ya. Waktu itu saya mempelajari agama yang lain juga selain Islam juga gitu, sampai gitu. Tapi Al-Quran tuh nggak pernah dibuka gitu, karena kayak itu benar-benar pilihan terakhir gitu ya. Kayak bukan pilihan waktu saat itu mikirnya gitu kan. Jadi ya udah nggak pernah disentuh gitu. Benci enggak, tapi juga apatis lah ya, mungkin nggak mau tahu juga gitu. Barangkali karena tulisan Arabnya mungkin dokter. Apalagi Arab ya, walaupun ada terjemahannya sih yang Al-Quran di rumah gitu. Nah, kemudian udah kayak gitu, terus akhirnya mulai itu galau, tapi harus cerita siapa gitu ya, takut juga, sensitif juga gitu kan, sampai akhirnya ada seorang teman yang arahkan, coba deh kamu ke MCI gitu, Mualaf Center Indonesia gitu, gitu untuk belajar lebih jauh ya di situ. Terus alhamdulillah beliau memang sempat pesan sih teman saya ini, kalau misalnya ustazahnya jelekin agama kamu sebelumnya nggak usah dilanjutin ya katanya gitu. Terus kalau nggak yang diajarin bukan tauhid yang pertama kali juga jangan dilanjutin, karena itu yang perlu kamu tahu dulu katanya gitu. Saya belum tahu tauhid itu apa gitu ya udah pokoknya iya oke gitu ya. Nah kemudian alhamdulillah gitu, sesuai yang dipesankan ustazahnya itu nggak nanya ya, bahkan nggak nanya status saya udah punya anak atau belum gitu ya, udah nikah atau belum. Itu beliau langsung nggak menjelekkan agama saya sebelumnya juga, beliau langsung menjelaskan tauhid, kemudian rukun iman, rukun Islam seperti itu. Dan nggak kerasa itu dari jam 9 pagi sampai jelang azan zuhur itu beliau jelaskan itu tuh Masya Allah ya, itu kayak air mata tuh nggak bisa ditahan gitu, nggak bisa berhenti ngalir gitu. Terus kayak di hati ada konfirmasi, ini yang betul gitu. Ini yang saya tahu, Allah yang seperti ini, Allah yang benar yang seperti ini, kitab yang benar yang seperti ini gitu. Jadi waktu satu ya itulah yang saya rasakan gitu ya. Jadi kalau bisa dibilang apakah yang meyakinkan saya waktu itu gitu ya, itu
Mungkin ya tauhid itu ya kalau bisa dibilang ya. Jadi azan zuhur itu ustazahnya itu berhenti itu ya, berhenti kemudian beliau tanya, "Sudah itu yang bisa saya sampaikan saat ini," gitu ya. "Dokter Karissa mau gimana sekarang?" Kata gitu. "Eee, baik Bunda, saya belajar dulu," gitu. Saya manggilnya juga Bunda gitu ya, bukan ustazah atau apa. Kemudian, "Oh ya udah boleh, tapi mohon maaf ya, belum dihitung pahalanya, argonya belum jalan." "Kenapa Bunda?" Saya bilang Belum gitu. syahadat ya? Iya betul. Masya "Nah, Allah. kan belum syahadat," gitu. "Syahadat itu isinya apa Bunda?" "Percaya Masya Allah itu esa, percaya, percaya Muhammad itu utusan Allah, percaya," saya bilang gitu kan dari penjelasan Bunda tadi ya 3 jam itu. Kemudian percaya, "Ya udah itu isinya syahadat." Ya udah saya syahadat. Nggak mikir konsekuensinya setelah itu dan sebagainya gitu, segala macam. Kemudian beliau ambilkan saya kerudung ya, dikasih gamis juga gitu kan. Mas saya datang kan dengan kemeja, dengan rok juga sebetis gitu ya. Jadi harus ditutup auratnya. Kemudian udah diambilkan, dibimbing syahadat gitu, Masya Allah gitu. Nah, dari situlah gitu ya, mungkin kalau saya bisa bilang ya itu ya, kalau setelah itu tantangan ke depan itu saya udah kayak nggak mikir gitu. Saya kayak udah ketemu Allah yang benar, kitab suci yang benar gitu ya, yang saya yakini kebenarannya gitu. Jadi kalau diibaratkan tuh mungkin tauhid itu benar kalau dibilang kayak pohon ya, kayak batang akar pohon gitu, kalau udah nancap di dalam hati itu Mengakar gitu ya? betul, semakin Masya kuat Allah. menancap, semakin kuat mengakar, itu kayaknya ya udah tinggal udah cabangnya aja yang akan makin rindang, cabang amal ya mungkin ya Masya Allah. bertambah dari situ sedikit demi sedikit sih, dari sholat yang nggak tahu caranya gimana, belum tahu, dari pakai YouTube dan sebagainya, tapi mungkin dari situ ya kayak Quran surat Al-Kahfi ayat 110 kan juga bilang ya, barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya itu hendaknya ia mengerjakan amal soleh, janganlah mempersekutukan seorang pun dalam beribadah mengerjakan amal soleh, dan janganlah mempersekutukan seorang pun dalam beribadah pada Rabb-nya gitu ya. Jadi saya nangkepnya itu kalau kita nggak bertauhid dulu ya amalan itu ya nggak diterima gitu, semua amalan kita gitu ya. Kemudian juga saya pikir dulu tauhid itu sekedar kalimat, mengucapkan kalimat syahadat ya, la ilaha illallah gitu. Gitu meyakini Allah tuh sebagai pencipta, pemelihara alam semesta gitu. Tapi ternyata ada tauhid yang lain ya gitu. Itu baru tauhid rububiyah ya dibilang. Kemudian ya kalau nanti ada tauhid uluhiyah, ada asma wa sifat ya. Nah, jadi ketika kita mentauhidkan Allah itu ya dengan gimana kita menyembah, beribadah hanya kepada Allah gitu. Ujiannya setelah itu banyak gitu ya, gimana saya ada ujian penipuan dan sebagainya, yang dimana saat itu orang belum tahu saya udah masuk Islam gitu ya, tapi tetap dikirimin doa gitu ya, dikirimin ucapan selamat gitu ya? Iya, dari kitab yang lama gitu ya. Tapi itu di situ saya kayak tetap nggak saya download, nggak saya baca lagi gitu ya. Saya udah berpegangnya udah pada waktu itu cuma tahu doa Nabi Yunus, ya udah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu terus yang saya zikirin gitu ya, yang saya tahu sedikit itu aja yang saya amali. Dan dari situ kemudian termasuk ya tadi ketika tadi seperti penipuan uang ya sebagainya, itu saya tahu tadi yang tauhid termasuk memahami sifat-sifat Allah ya, kesempurnaan Allah itu dengan sifatnya ya, saya cuma ya mu'id, ya Allah yang maha mengembalikan gitu ya. Jadi termasuk saya kehilangan, saya itu udah berpikirnya wah saya bakal kehilangan anak dan semuanya gitu, yang terutama paling besar anak lah ya, yang kita ibu-ibu takutkan gitu ya. Tapi ya itu Masya Allah gitu, saya waktu itu ya udah, saya kalau orang berpikir, keluarga berpikir saat itu, oh kamu tuh lebih belain Islam gitu ya. Enggak, saya bukan pilih Islam gitu, tapi saya pilih Allah gitu, Allah yang benar yang dalam Islam ini gitu ya. Jadi kayaknya saat itu ya udah, kalau saya punya Allah masa iya sih gitu ya, kalaupun saya kehilangan semuanya termasuk anak-anak, masa Allah nggak sanggup mengembalikan gitu. Kalaupun Allah nggak sanggup kembalikan, ya saya udah sama Allah gitu kan. Iya benar. Udah cukup, lebih dari cukup gitu ya, asal saya sama Allah. Waktu itu cuma mikir itu Mbak Nis. Masya Allah, luar biasa ya dokter, dari tadi Baru memfaktai, Masya Allah. Dari tadi memfaktai dengan fakta-fakta seperti terkait dengan waktu sholat, terkait dengan
berwudu, Masya Allah, dan akhirnya dokter tergerak untuk mencari tahu dan akhirnya mendatangi mualaf center, Masya Allah luar biasa. Itu sepertinya memang sudah jalannya Allah ya untuk Betul dokter betul betul mencari gitu, mencari tahu tentang kebenaran Islam ini, Masya Allah.